Tinggal tinggal menunggu Pak Agung sama Bu Komariah ya. Saya sudah Pak. Pak Suem, maaf. Pak Suem. Itu tadi sudah diberi linknya untuk langsung masuk sama yang manual. Biasanya Pak Sueb antara dua itu kesulitan, antara manual sama yang langsung ya. Ya. Hari ini pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ya. Berarti ayat ketiga ya dari surah Al-Maidah. Betul. Surat Al-Maidah. Ayat 3. Nanya dulu Pak. Oleh Nun niswah dan nun taukid di fi'il mudhari itu kan masuk ke mabni ya. nun niswah sama nun taukid, betul. Itu yang disebut nun niswah sama nun taukid itu yang mana sih Pak? Bentar ya. Niswatun, niswatani, jamaknya nisaun. Ya. Niswatun, niswatani, nisaun. Sebentar nih, saya bantu coba cari dulu nih. Nun niswah. Dalam kurung niswatun, terus itu singularnya niswatani, artinya dua perempuan, jamaknya nisaun atau nisau ya, yang ada di surah An-Nisa tuh ya. Oke. Apa itu nun an-niswah? Adalah nun yang hanya, karena bantalannya agak enak ya, yang hanya ada pada fi'il mudhari' ya, khusus untuk domir hunna. Contohnya adalah misalnya kataba. Kataba untuk siapa? Huwa ya. Huwa. Kan yang kita cari fi'il mudhari, yaktubu. Yaktubu. Abuna. Yaktubu. Ini duanya buat siapa? Buat huwa. Terus yang sekarang kita cari adalah untuk hunna.
Ya, berarti katab katabtuna. nah dan yaktubna. Gini ya, ini buat huna. Kalau buat huna katabna sama Ya. yaktubna. Ini nunun niswah. Dan ini masuk ke mabni. Iya, mabni. Nggak berubah. Itu yang pertama, nun niswah. Yang kedua, pertanyaannya apa tadi? Yang nun taukid. Nun atau kit. Ini belum masuk ya, Pak Sueb? Kesulitan kayaknya ya. Sama buku Maria kan kesulitan masuk. Nah ini taukid ya, taukidnya ada tasdidnya ya, serangannya di bawah. Apa itu nun at taukid? Adalah nun, bukan nun ya, apa ya namanya, huruf tambahan ya, sebagai penegas ya dalam suatu larangan atau perintah. Contohnya yang sering kita dengar hadis tuh, la yashrabanna ya, la yashrabanna ahadun minkum iman. Nah ini la yashrabanna ahadun minkum iman. Yang mana nul taukidnya? Yang ini. Yes. Ini nun taukidnya mana? Yang nun terakhir ini. Kan harusnya layashrob. Layashrob. Kan harusnya cukup layashrob. Ya, cukup aja layashrob. Karena ada ahadun minkum. Ya, dalam kurung seharusnya cuma yashrob doang. Layashrob ya, dengan harokat kayak gini. Layashrob ahadun minkum iman cukup. Ya, tapi karena bentuk sangat penegasan, ya, yang artinya apa kalau di sini diartikan? Ada yang tahu artinya? Jangan Syaroba minum ya. Jangan sekali-kali ya. Artinya jangan sekali-kali seseorang dari kalian minum dengan berdiri gitu. Tek 3 lagi ya. Ini ya syarobana. Tegas ya. Jadi kalau ada yang minum berdiri itu nggak boleh. Ya karena pertama sunnah, yang kedua demi kesehatan. Secara fakta, secara cek kesehatan, rupanya itu tidak baik dalam tubuh kita dan untuk tubuh kita. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Jadi itu ya, digunakan untuk perintah dan larangan. Nggak bisa pak, nggak ada yang jadi host. Udah ini.
Oh, yang lama. Mm-mm. Soalnya kan kesulitan kayaknya ya. Masuk, padahal tinggal masuk buka aja gitu. Sama Ya, buka aku juga nggak Maria. pakai Yang langsung bisa. Kalau misalnya kesulitan untuk langsung juga bisa. Itu yang pertama tadi larangan ya. Saya bantu saya lagi. Yang tadi larangan. Kalau perintah gimana? Kalau perintah semuanya bukan mabni. Enggak, maksudnya perintah yang ada nun taukidnya. Ada nggak kira-kira? Perintah yang ada nun taukidnya. Kalau perintah kan dia fi'il mudhari, kemudian dijazmkan ya. Oke, dijazmkan. Sukun berarti ujungnya ya. Berarti tidak ada taukidnya dong, Pak. Oke, berarti tidak ada taukid. Berarti perintahnya untuk larangan ya. Hmm. Ya, ya, saroban. Nah, jadi ini penekanan ya. Jangan sekali-kali gitu. Oke, sampai sini. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Santi? Masih kesulitan Pak Suaib? Sudah bisa. Oke. Sudah masuk berarti ya. Kemana belum ada? Sudah bisa. Tadi saya kirim itu padahal kirim Japri pakai nomor yang itu. So, Mungkin tadi kan ada yang biru-biru ini ada agak banyak, makanya saya hapus ya. Kiranya mungkin yang ini lain, makanya saya kasih yang kecil aja nih, yang di sini. Ibu Om udah masuk. Masuk. Nah, Pak Suaib. Alan ini Pak Suaib telepon ini. saya sudah Japri padahal kasih kirim linknya. Yang baru. Kenapa Pak Suaib kesulitan masuk ya? Ya. Pak Suaibnya nggak bisa nyambung. Ini udah pada gabung Pak. Halo, udah pada gabung? Oh. Dan ya, baru masuk ya. Tadi Bu Om masuk kemana Bu Om? Masih di mute, Bom. Ada tadi masuk ya? Kan Ya. linknya cuma satu. Belum masuk Mas Saad. Belum masuk.
Hmm. Belum masuk juga ya. Bentar kita tungguin ya. Ya, sebentar. Aku tanya dulu. Ya udah masuk nih. Buku Maria juga udah keluar aja. Masuk. Ya, Pak Soeb udah bisa masuk. Alhamdulillah. Diberitahu seperti apa. Kenapa Telepon. Soeb sulitan? Ini buku Marianya hilang-hilang ya. Mungkin sinyal ya. Bu, iya Bu. Oh, bilang selnya.
Pak Sueb masih di mute, Pak. Ya, oke. Ya, ya. Bisa kan? Bisa, alhamdulillah. Sulitan Pak tadi Pak. Kesulitan linknya. Hmm, Coba masuk tapi nggak ada ininya. iya. Silakan Pak kalau dimulai. Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu Bu Komariah ini. Tadi sudah masuk, keluar masuk lagi. Iya, sama dengan saya nunggu lama tadi. Tadi udah ada di sini Pak. Oh, sekarang udah ada ya. Nah, sekarang hilang lagi. Nunggu gitu. Kita mulai aja Pak Agung ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Kita doa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan semoga Allah mencatatkan sebagai kebaikan untuk kita, sebagai amal soleh dan sebagai tabungan kita nanti pada hari yang menghisab. Dan juga semoga dengan pengajian ini sebagai bentuk salah satu tawasul kita dan wasilah kita. Semoga dari amalan ini Allah mudahkan dari keturunan kita dan anak kita dan cucu kita menjadi ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul fiqih, semuanya lillahi kalimatillah, amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an Birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan Pak Agung. Oke. Tidak ada suaranya Pak Agung. Apa lagi sibuk? Oh, masih aku mute ya? Ya. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitahu wad-damu walahmul khairiri wa ma uhilla lighairillahi bih. Wah, ini semua aku udah tahu saya ya. Iya. Hurrimat aroma. Dari haroma ini ya. Dia Hurimat diharamkan. diharamkan. Diharamkan untuk dia gitu. Ya. Alamkan atas kalian. Oke, suaranya hilang lagi. Ini Pak Sueb ada dua ya, ada foto. Iya, mau mana ya saya hilang.
Ini hilang Pak Agungnya. Oke, kita ke Bu Santi deh, ya. Silakan Bu Santi lanjutkan apa yang tadi Pak Agung belum selesai. Masih di mute Bu, punten. Yang arti ya hurimat Iya, betul. hurimat alaikum, diharamkan alaikum atas kalian, maitatu bangkai, wasun dan darah, walham dan daging, al-hizin babi ya, wama dan apa atau binatang, uhilla li ghairillah, disembelih karena bukan karena Allah, bihi dengannya. Ya, bihi dengannya. Ya. Mau dicoba? Mau dicoba iya, penggalan katanya ya Pak. Hurimat sebentar. Hurimat satu alaikum alai satu dua kum tiga al maut 4 wa 5 dam 6 wa lagi 7 lah tahmu 8 al hizni 9 wa wa nya 10 maknya 11 uhila 12 13 Allah 14 bi 15 hi 16. Hi 16 kurang 1 Bu, 17. 17 ya. Yang mana Pak? Hurimat 1, alaikum 3, al-maitatu 4, wa 5, adamu 6, wa 7, lahmu 8, al-khinzir 9, wa 10, ma 11, uhilla 12, li 13, wa iri 14, Allah ke 15, bihi 16 dan 17. Iya. Terima kasih Bu Santi. Lanjut Pak Agung, kembali lagi Pak Agung, silakan. Ini sambil nunggu Pak Agung tadi ya, lanjutin nomor 2 Pak Agung. Ya. Wal muqaddu wal mauqudatu wal mutarratu wan natihatu wa ma akala wal munkhaniqatu dan yang tercekik. Iya. 2 wal mauqudatu dan yang dipukul, ini 2 lagi jadi 4. Wal mutarraddiyatu dan yang jatuh, ini 2 lagi jadi 6. Wan natihatu dan binatang yang bertanduk, ini 2 lagi, 2, 4, 6, 8. Wama dan apa yang 2, 10. Akala memakan, 1 jadi 11. Oke, totalnya 11 penggalan kata betul Mumtaz. Terima kasih Pak Agung. Oke, ini Bu Komaria belum hadir ya. Kita ke Pak Agung dulu, silakan. Pak Soeb dulu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabu'u illa ma dakaitum. As-sabu'u binatang buas, illa kecuali ma apa dakaitum kamu menyembelihnya, wama dan apa dubi'a disembelih ala atas Abu Subi
Abu Subi berhala. An Subi berhala. Waan dan bahwa tas takok simu kami kalian bersumpah mengundi nasib boleh mengundi nasib il azlam asyabu binatang buas 1 tambah illa kecuali ada 2 tambahin apa 3 dakaitum kamu menyembelihnya bertambah 3 tambah 2 berarti 5 ditambah wama tambah 2 lagi jadi 7 dubia disembelih tambah 1 8 ala atas jadi tambah 1 9 anusubi berhala 1 jadi 10 waan dan bahwa tambah 2 jadi 12 tas takok simu kamu menguji nasib artinya tambah 2 14 ya jadi totalnya 13 ya 13 penggalan kata. Oke. Terima kasih Pak Suaib. Ini satu lagi belum hadir nih Bu Komaria, kesulitan juga kali ya? Ya, udah nelfon tadi kelempar lagi baru masuk lagi mau pakai manual katanya Pak. Tadi baru nelfon. Lempar. Ya, lempar mau masuk lagi pakai manual. Jadi udah ditelepon tadi Bu Kokomnya. Oke, saya coba ya. Saya satu coba biar agak membantu. Nomor 4. Bil azlami dzalikum fisq. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala. Bil azlam dengan panah ya. Dzalikum dan demikian itu bagi kalian fisq, tindakan fasik ya. Al yauma hari ini ya'isal ladzina kafaru. Putus asalah orang-orang yang kafir atau ingkar kepada Allah. Min dinikum dari agama kalian. Fala maka janganlah. Penggalan katanya bisa 1 al-azlami 2 dzalikum 3 fiskun 4 al-yauma 5 ya isa 6 alladzina 7 kafaru 8 min 9 dini 10 kum 11 fa 12 la 13 totalnya 13 penggalan kata. Kenapa dzalikum tidak dipisah? Karena jika dipisah akan merancukan makna meskipun dari kata dzalika dan kum ya. Oh, zalikum nggak dipisah satu kata aja. Satu kata. Kalau alazina 2. Aladzina 1, aladzina 1. Alladzani, alladzina. Alladzi untuk 1, alladzani untuk 2, alladzina untuk orang yang banyak. Oke, kita coba. Terima kasih. Kita ke nomor 1 lagi. Silakan Bu Santi, nomor 5 ya. Nomor 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahsyauhum wahsyaum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Tahsyauhum. Tahsyauhum mereka. Kamu takut kepada mereka, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Adalah di atas sebut. Wahsyaun dan takutlah kepadaku. Ya. Al-yaum pada hari akmaltu aku sempurnakan lakum bagi kalian dinakum agamamu watmamtu dan aku cukupkan alaikum atas kalian. Lantas silakan. Tahsyauhum satu 2
wa 3, aksaun 4, al-yaum 5, akmaltu 6, lakum bagi kalian. La 7, kum 8, dinakum 9, wa 10, atmamtu 11, alaikum alaikum tuh 3 berarti 14. Alaikum, alai dan kum. Ada Iya. berapa? 16 ya. 14. Kita coba bersama-sama. Takhsyau 1, hum 2, wa 3, ikhsyauni 4, al-yauma 5, akmal 6, tu 7, la 8, 8, kum 9, 9, dina 10, kum 11, wa 12, atmam 13, tu 14, alai 15, kum terakhir 16. Oh iya ya. Oke, terima kasih Bu Santi. Silakan Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ini belum ya? Suaraku udah ada belum? Ada, terdengar. Ni'amati waraditu lakumul islam madina famanid turafi makmasat. Nikmati, nikmatku, ini 2. Wa dan roditu ridho aku ridho. Ini berapa jadinya nih ya? Tu-nya 1 ya? Jadi 2 juga. Oh enggak, ini jadi 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Lakum 2, bagi kalian 6. Ala Islama 1, 7, dina agama 8. Fa maka mani siapa yang 10. Idturo apa nih ituro nih? Terpaksa. 11. Fi 12 pada masat kelaparan 12, 13. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kurang 1 apa tidak? Kurang 1 ya. Nikmati 1, 2. Waraditu 3, 4. Wa 1, rodi 1, tu 1. 1. Lakum 2. 2. Al-Islam 1, dina 1, famani 2, idturo 1, fi 1, mas 1. Totalnya 14 ya. Oke, Mumtaz. Terima kasih Pak Agung. Lanjut, silakan ke Pak Syuaib. Ghaira mutajanifin mujabanifil liismin fa innallaha ghafurur rahim. Ghaira bukan, mutajanifin disengaja, liismin untuk berbuat dosa, fa inna maka sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun dan Rahim maha penyayang. Yas'alunaka maka akan bertanya kepadamu, mada
apa-apa yang jumlahnya adalah ghairo 1, mutaja 2, mutajanifin 2, liismin 34. 34, fa inna maka inna sesungguhnya ada 2, jadi ada berapa jadinya? 5, 6, 7. Terus Allah 1, jadi 8, ghafurun maha pengampun ada 9, tambah rahim tadi 10. Yas'alunaka maka akan bertanya kepadamu, maka akan ada 3. Ya, jadi Makanya nggak ada Pak, ya salunaka. Yas'alunaka. maka Yas'aluna dan ka. Yas'aluna plus ka. Nomor baris 4 Pak, ayat keempat. Yas'aluna dan ka ya. Betul. Madza 1. Jadi totalnya berapa Pak Suaib? Totalnya 12 ya. 12 penggalan kata. Oke. Ya. Ghairo 1 mutajanif 2, li 3, ifmin 4, fa 5, inna 6, Allah ke-7, ghafur 8, rahim 9. Yas'aluna 10, ka 11, madza 12. Ya, terima kasih Pak Syuaib. Ini kasihan Bu Komaria nih. Oh, udah masuk. Alhamdulillah. Bukan itu sama di komputer jam. Ini nggak ini dia nggak ini. Dia aku nggak masuk. Kan gini udah. Tadi saya minta tolong anak saya ke rumah Bu Kokom. Oh, dekat ya tetangga berarti Bu Santi. Dekat Bu, dekat Pak, dekat. Iya. Itu udah masuk, nunggu bentar aja Bu Komaria nih. Saya dilewat aja, saya dengar aja. Dilewat dulu. Oke. Aja Pak. Silakan lanjut ya. Saya ya, coba ya. Bismillah. Uhilla lahum qul uhilla lakumul thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih. Uhilla dihalalkan bagi kalian lahum. Qul katakanlah dalam kurung ya Muhammad uhilla lakum. Ya, ini pertanyaan dari ayat yang di awal. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu, yang bertanya adalah para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, madza apakah uhilla lahum yang dihalalkan bagi mereka? Qul katakanlah ya Muhammad uhilla lakum dihalalkan bagi kalian at-thayyibat yang pertama yang thayyib ya yang baik-baik wa ma dan apa yang alamtum yang telah kalian mengetahui minal jawari ya dari hewan-hewan buas ya dari hewan-hewan buas diantaranya apa mukallibina yang dilatih atau beruntuk berburu ya. Oke. Mumtaz, kita lanjut penggalan katanya uhilla 1, la 2, hum 3, kul 4, uhilla 5, la 6, hum 7, thayyibat 8, wa 9, ma 10, alam 11, tum 12, mina 13, dan terakhir al-jawarihi 14 penggalan kata. Kita lanjut, Bu Komaria mau coba 1 atau 2? Yang baris 9 ya Pak. Baris 10. Saya tadi 9. 10. Ya. Terus maulah wa taqullaha innallaha syari'ul hisab. Apa artinya dulu? Nggak usah. Wadhkuru artinya coba silakan wadhkuru dan sebutlah nama Allah. Bukan 9 ya? 9 Pak. 9 Pak Ustadz. Bu 9. Maaf, Tadi kan Pak Ustadz 8 ya? 9. Silakan 9. Kalibina. Kalibina. Tu'alimunahunna mimma alamakumullah.
Fakulu mimma amsakuna alaikum. Yang 9 ya. Atas ini errornya. Hewan-hewan pemburu. Bentar, Pak. Apa? Ya. Bentar. Benar. Silakan. Ya, oke. Mukalibina menjadi hewan-hewan tu'alimunan nahuna, pemburu mima alamakumullah. Pemburu melatih mereka dan yang telah Allah ajarkan pada kalian. Betul. Fakulu mimma. Allah ajarkan kepada kalian, maka makanlah dari hewan-hewan yang mereka tangkap. Fakulu mimma amsakna alaikum, yang telah kalian tangkap itu. Begitu, Pak. Iya, betul. Karena persoalannya. Mukalibina. Apa ini? Berapa nih? 2 ya, Pak? Kalibina 1. Satu. Tu'alimuna 1. Nahuna 1. Walimuna dan 1. Hunna 1. Mimma 2. Kemudian Alama 3. Alama maksudnya alama 1. Ya. Alama 1. Kumu 1. Allah 1. Dan fakulfa 1. Kulu 1. Ya. Mimma 2. Amsakna sak 1, na 1. Oh, 2 jadinya. Alaikum 1. Alai dan kum 2. Oh, 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16. Enggak. 16 penggalan kata Mumtaz ya. Oke, terima kasih Bu Komaria. Silakan Bu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuru asmallahi alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Waskuru dan sebutlah asmallah, nama Allah, alaihi atasnya, wattaqu dan bertakwalah kepada Allah, inna sesungguhnya Allah syari'ul hisab, sangat cepat dalam perhitungan. Waskuru wa 1 kuru 2 112 asma 3 Allah 1 isma 3 Allah 1 4 alaihi 1 5 hi-nya 1 6 wa 1 7 taku 1 8 Allah 1 9 inna itu 1 atau 2 ya? 1 ya, Pak? 1, betul 1. Inna 1 10 Allah 1 11 Sariul 1 12 Hisab 1 13. Mumtaz. Totalnya 13 penggalan kata. Alhamdulillah, terima kasih Bu Santi. Lanjut, silakan Pak Agung. Al-yauma uhilla lakumut thayyiba
wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Al yauma hari uhilla dihalalkan lakum bagi kalian thayyibat yang baik-baik, wa dan to'amu makanan, wa to'amu alladzina orang-orang yang utul mereka diberi kitab hillun halal lakum bagi kalian. Al yauma 1, uhilla 1 jadi 2, lakum 2 jadi 4, thayyiba 5, wa ta'amu 6 7, alladzina 8, utu 9, kitab 10, hillun 11, lakum 12. Tes totalnya 12 tambah 1 ya 13 lewat 1. Al yauma 1 uhilla 2 la dan 3 kum 4 at-thayyibat 5 wa 6 ta'amu 7 alladzina 8 utu 9 alkitab 10 hillun 11 lakum 12 dan 13. Oke, terima kasih Pak Agung. Kita lanjut, silakan Pak Syuaib. Wa ta'amukum khillul lahum. Wa ta'amukum dan makananmu khillul lahum halal bagi mereka. Wal muhsanatu dan wanita-wanita yang jaga kehormatan minal mu'minati dari wanita-wanita mukmin, wal muhsanatu dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Iya. Wa ta'amukum wa ta'amu 2 3 To'amu 1 kum 1 3. To'amu 1 kum 1 wa 1 3 ya. Hilun 4 lahum baginya tambah 2 6 wal muhsanatu ini 8 minal tambah 2 dari 10 1 ya dari dan al mu'minati wanita mukmin dari tambah 2 9 wal muhsanatu 9 ditambah 2 tambah 2 jadi 10 11 12 Pak. 12. Salah hitung mungkin Pak ya. 12 tadi. 5 6 7 Totalnya 12. 12. Pak Soeb, terima kasih. Selanjutnya saya coba ya satu ya. Minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Artinya dari orang-orang yang diberikan kitab suci min dari qablikum sebelum kalian idza apabila ataitumuhunna kalian datang kepada mereka ujurahunna. Ujurahunna adalah suatu pahala bagi mereka atau balasan bagi mereka. Min 1 alladzina 2 utul 3 alkitaba 4 min 5 qabli 6 kum 7 idza 8 atai 9 tumu 10 hunna 11 ujuro 12 dan terakhir hunna 13. Totalnya 13 pengalaman. Silakan Bu Komaria. Muhsinina gara musafihina wala mutahidi ahdan wa ma yakfur. Muhsinina untuk menikah gaira
muhsinina menjaga ya. Ghairu musafihin. Untuk menikahi ya. Ya. Gue menikahi ghairu musafihina, bukan untuk berzina. Wala dan tidak mutahidina, dan tidak juga untuk menjadikan apa nih? Bukan musafihina. Menjadi mutahidai ahdan. Dalam kurung gundik, dalam kurung simpanan ya. Oh, simpanan. Oh, ini simpanan mutahidina. Simpanan dalam kurung gundik ya. Gundik. Atau perempuan simpanan. Waman waman dan barang siapa yakfur yang ingkar. Mumtaz. Ya, oke. Silakan penggalan katanya Bu. Iman. Muhsinina satu ya Pak. Muhsinina satu. Ghairu satu. Musafihinna satu. Wa satu la satu. Kemudian mutahidi satu juga. Dan satu. Wa satu, man satu, yakfur satu. Semua satu. Totalnya 10 penggalan ya. 10 ya. Iya. Oke. Mumtaz, Bu Komaria, terima kasih. Terakhir, silakan Bu Santi. Masih di mute tapi. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bil imani dengan beriman ya, dengan beriman faqad maka sungguh habita terhapus amaluhu amalnya, wahwa dan dia fi di akhirat minal dari min dari khasyirin orang-orang yang rugi. Oke, Mumtaz ya. Jadi kayak reset gitu ya. Muslim udah mukmin, kafir, terus itu mukmin lagi, itu tereset muslim mukminnya dulunya tuh. Amalannya, sodakohnya, sholatnya tereset. Tereset tuh ngulang, install ulang. Sayang ya. Iya, sayang. Balik, blok balik balik. Ya. Apalagi yang tidak beriman ya, maksudnya jadi kafir sampai meninggalnya. Tereset udah semuanya. Oke, alhamdulillah. Silakan penggalan katanya. Wi 1, iman 1, 2, fa 1, 3, kot 1, 4, habito 1, 5, amaluhu 1, 6, wa 1, 7, wa 1, 8, fi 1, 9, la akhirah 1, 10, min 1, 11, khosirin 1, 12. Mumtaz, totalnya 13 ya. Al-akhirah itu 2 ya? Al-akhirah 1. Ada yang sebelumnya 2. Fa dan qad itu 2. Oh iya. Ini 13 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lumayan ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Biasanya Pak Syuaib bertanya nih. Udah, mau nanya Pak Ustadz? Boleh. Gini Pak Ustadz, dalam baris pertama menjelaskan tentang bangkai, darah ya, dan daging dari babi. Selanjutnya, kenapa babi itu pertama? Kenapa babi aja itu yang khusus ini ya? Binatang lainnya nggak disebutin, tapi babi disebutkan.
Itu satu. Terus kedua, pertanyaan saya adalah tentang binatang buas. Ya. Binatang buas itu memang banyak sekali, jadi mungkin kalau disebutin satu persatu mungkin terlalu banyak, tapi intinya binatang buas itu, ya kategori buas itu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan untuk dimakan. Sekarang filosofinya kira-kira apa Pak Ustaz? Kalau memahami ayat, ada iman, ada untuk pertama untuk beriman, yang kedua untuk kita mencari kebenaran tersebut untuk menambah iman kita. Ya. Gitu ya. Ya. Kalau filosofi sih menurut bagi saya pribadi nggak ada filosofinya. Maksudnya Karena bukan kita- filosofi, Iya. apa artinya logika? Oh, logika. Kalau Yang saya pertama nih ya ngebahas silakan. ya ayat ya. Hurrimat ya, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi. Ya, semuanya diharamkan. Daging babi, terutama daging babi, mau ketika nanti ada penelitian cacing pitanya tidak ada, Ya. ataupun mau penelitian babinya menjadi babi yang mungkin makannya dari yang halal-halal kayak sayuran gitu kan, biasa babi makannya sampah, semuanya dimakan gitu ya. Tetap haram ya, kulitnya, tulangnya, seluruh anggota tubuhnya. Maka dalam saya bahas kimia sa'adah yang belum selesai, yang di Masjid Al-Hidayah itu sebenarnya belum selesai ya. Yang diharamkan itu ya, jika sesuatu yang diharamkan Allah haramkan, ya kita mengamalkan dan taat terhadap larangan tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ya, rupanya pernah suatu hari bahas mengenai babi dulu ya. Salah satu Syekh Al-Azhar sekarang sudah meninggal, dapat tawaran undangan sebagai tamu di Perancis, suatu tempat atau kampus ternama. Seorang dosen atau dekan ini menyindir seorang Syekh ini, Syekh Azhar ini, mengenai babi gitu ya, babi. Kenapa dalam Islam babi diharamkan? Kalau misalnya dia bersih, suci, berarti kan dia halal. Maka Syekh Azhar ini meminta kepada guru tersebut, dosen tersebut, untuk menyiapkan 2 jenis hewan. Yang pertama, 2 babi jantan sama 1 babi betina. Yang kedua, 2 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina. Nah, ditaruh di kandangnya dengan jenis yang berbeda, misal ayam-ayam, babi-babi. Ya, rupanya ya, setelah dilihat orang Prancis ini kaget ya. Orang Prancis ini kaget. Kenapa kaget? Ya, di kandang babi ini ya, diperlihatkanlah bagaimana tabiat asli babi. Kalau mau lihat ini ya, hikmahnya ya. Tabiat babi itu rupanya ada 1 cewek babi atau perempuan babi atau betina babi, ketika digabungkan dengan 2 jantan atau lebih, rupanya apa? Mempersilahkan babi jantan 1 untuk menggauli babi betina yang ada, nanti gantian gitu, gantian dipakai. Jadi mau babi jantannya ada 2 atau lebih, seperti itu, akan seperti itu ya. Dan di sisi lain ya, kandang ayam yang ada 2 ayam pejantan dan 1 ayam betina, ini untuk memperebutkan ayam betina ini beradu, kayak kita lihat adu ayam jantan ya, ayam yang sekarang sabung ayam itu sama, beradu. Yang kalah, yang mungkin sakit, yang mungkin hampir mati itu nggak dapat betinanya. Ya, akhirnya sadarlah ya seorang dosen praktis ini bahwasanya sifat babi itu nggak bisa diubah meskipun dengan makanan yang sudah disterilkan. Itu hikmahnya ya. Jadi babi mau dikasih makanan sebaik apapun. Ini, Pak. Dan babi itu bukan termasuk binatang buas ya, bukan kan? Ya, babi bukan buas, tapi ada babi hutan. Nah, itu gimana? Ya sama-sama babinya. Sama. Maaf Pak, kalau yang bekerja di peternakan babi, itunya orang Muslim, itu nggak halal dong rezekinya Pak.
Sama halnya kalau misalnya ada yang bekerja di karaoke, ada perempuan ya di apa karaoke, ada namanya LC, Ladies Company gitu kalau nggak salah ya. Itu gimana? Kalau cuma nemenin laki-laki yang bukan mahramnya, nemenin minum-minuman bir, itu gimana? Ya. Atau nggak mungkin gini, dibalikin lagi, ya. Oke, kan kita muslim nih, ya. Kita jualan babi, jualan bir, tapi nggak non muslim, gitu. Kan kita nggak jualin ke orang yang bersyariat, berarti sama aja dong boleh. Ya kita menjual belinya aja udah haram, gitu. Ada akad jual belinya sudah haram meskipun kita jual ke yang non muslim, gitu. Kecuali, nah tadi Bu Kokon tanyakan, Bu Komaria tanyakan, dengan kita belum tahu ilmunya di awal nih, kita sudah bekerja di kandang babi, sudah bekerja di tempat yang jualan bir. Jika kita suatu saat punya uang cukup untuk pindah, why not gitu? Kenapa tidak? Kecuali kita terpaksa terkontrakkan ini nih selama 5 tahun, berarti kontraknya harus habis, gitu ya. Mau gak mau, kalau misalnya kita melanggar kontrak, kita didenda dan uangnya pun kita nggak ada. Yang harus kita hijrah, kita hijrah saat itu juga rupanya kita tertanggung hutang karena ada denda kontrak di akad tersebut. Maka kita solusinya sesuai dengan para beberapa ulama mengatakan habiskan kontraknya dulu, ya, sambil kita berzikir beristighfar kepada Allah baru kita keluar. Ya, khawatir nanti ketika kita keluar hijrah saat itu, ya kita belum ada upaya dan uang pegangan untuk membayar dendanya, ya, bukan makin beriman makin kufur kepada Allah, ya, makin mengoceh. Kenapa sih Islam seperti ini gitu? Padahal solusinya sudah ada. Jangan keluar dulu sampai kontraknya selesai. Gitu. Itu baru satu masalah babi ya. Masalah lainnya bangkai nggak boleh dimakan. Ya, bangkai hewan darat. Kalau bangkai ikan gimana? Boleh. Ya. Bangkai ikan, maka ikan pari, ikan gurame bangkainya itu boleh. Asin. Ya, masih boleh. Kalau bangkai hewan darat nggak boleh. Ya, darah ya mungkin sapi gitu ya, hati sapi ada namanya ati yang mirip kayak ati padahal bukan ati tapi marus ya. Darah itu nggak boleh. Kita makan darah nggak boleh. Semuanya itu nggak boleh, terutama hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kecuali dalam keadaan terpaksa di ayat yang terakhir nanti ya. Itu roh bagin wala adin fala itma alaihi, di ayat terakhir kalau kita terpaksa, Pak Suaib, Bu Komaria, Pak Agung, Bu Santi, di hutan nih atau mungkin ada bencana kayak di Sulawesi di Palu nih ya, daratannya itu terjalan di daratannya, terus ada tsunami juga, nggak ada makanan kecuali babi, gitu, nggak ada makanan kecuali bangkai hewan yang di daratan, itu boleh kita makan untuk menghilangkan rasa lapar kita, tapi nggak boleh sampai kenyang. Misalnya kalau saya nggak makan hari ini, ya sore saya mati, boleh kita makan babi, kita sembelih, kita makan secukupnya, nggak untuk menahan rasa lapar. Habis itu kita cari makanan yang sekiranya halal, gitu, boleh. Bahkan ya dalam ilmu fikih ada nih apa namanya pohon pisang orang nih, daun pisang ya, daun pisang kalau ngambil kita nggak boleh, ya. Tapi kalau dalam keadaan mau tsunami, datang tsunami ombak yang tinggi, boleh nggak kita ngambil daun pisang orang buat selamatin kita? Atau mungkin daun pohon yang besar punya orang lain tanpa izin. Dalam fikih itu wajib hukumnya. Kenapa? Untuk menyelamatkan diri kita. Ya. Wajib untuk ambil daun itu meskipun belum izin. Ya. Jangan sampai kita meninggal karena kita izin dulu, orangnya mana kan nggak tahu. Ya. Udah mau tsunami, orang yang punya pohon tersebut nggak tahu, udah pergi duluan. Kita boleh. Ya, dalam keadaan terpaksa. Kalau dalam keadaan tidak terpaksa itu nggak boleh, ya, seperti itu. Itu baru tadi kita bahas babi, terus hewan yang di darat, bangkai, dan yang disembelih atas nama selain Allah. Hikmahnya saya yang babinya itu ya, Pak Sueb ya. Terus hewan apalagi setelahnya yang terpukul. Binatang buas. Terpukul itu berarti kan kayak anjing. Saya ada teman di Manado ya, atau teman yang di Surabaya orang Nasrani, ya orang Nasrani yang Kristo gitu, katanya enak sekali nih katanya makan anjing dipukul dulu, jadi darahnya buat kuah, dagingnya buat dimakan gitu. Nah hewan yang dipukul seperti ini nggak boleh, ya hewan darat ya.
Ada gimana kalau lele hewan air gitu, nggak di darat gitu. Kalau nggak dipukul diketok kepalanya kita dipatil gitu ya. Lanjut apa lagi? Yang jatuh ya, yang jatuh dari jurang ke bawah kita makan nggak boleh, kecuali dalam keadaan terpaksa. Yang hewan mati ditanduk, biasa ditanduk sama banteng ya, itu nggak boleh kita makan. Yang diterkam hewan buas tuh nggak boleh kita makan ya. Kalau mati, nanya kalau sampai iya, mati. Kalau nggak mati kan nggak apa-apa. Kalau nggak mati sekarat juga nggak boleh. Kecil, Kecuali gini, Pak Suaib nih mau akikah cucunya, ya akikah cucunya, ya. Udah siapin nih cucunya kan cowok nih dua kambing. Rupanya rumah Pak Suaib itu di pedalaman Sumatera. Udah dipotong nih, udah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dua-duanya. Rupanya datang harimau Sumatera sama sekawanannya 10 lah. Pak Suaib sama keluarga kan langsung bersembunyi di rumah. Kambingnya lupa dimasukin. Kambingnya digigit oleh hewan harimau ini separuh, habis itu pergi. Nah, hewan yang sudah disembelih atas nama Allah ini masih boleh dimakan. Karena awalnya sudah di atas nama Allah, itu boleh. Yang nggak boleh, diterkam harimau dulu baru kita makan, itu nggak boleh. Gitu Pak Suaib. Walaupun masih hidup. Masih hidup nggak boleh ya. Kalau mau bazir gimana ya nggak boleh. Kaitannya dengan ini perburuan buru. Nah, ada lanjutannya. Itu masih panjang. Kita bahas tafsirnya nih. Mau tafsir dulu mau latihan ini. Soalnya gampang dicerna Pak Ustaz. Enakan tafsir daripada latihan nih. Oke, saya ngikut teman-teman aja. Kalau latihannya ntar aja Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Tafsir dulu ya udah nggak apa-apa. Gimana nih, sepakat dulu nih Pak Agung dan kawan-kawan. Nah, soalnya saya itu ada intinya begini Pak Ustaz. Ya, babi tadi dilihat karena menurut logikanya ini dia mempunyai karakter ya, karakter yang seperti tadi ada contohnya juga itu karakternya itu apa ya, serakah gitu ya, serakah lah kasarannya gitu ya, serakah, apa-apa dimakan ini gitu. Jadi mungkin tidak sehat untuk badan, ada umumnya lah ini ya, jadi akhirnya nggak boleh. Tapi intinya karena daging babinya ini atau karakter watak sifat babinya ini yang mungkin khawatir bisa menjadi sifat pemakannya manusia maksudnya. Nah, sekarang binatang buas ini saya nggak lihat dari sisi agama loh Pak Ustaz ya, dari sisi aja. Kalau binatang buas itu kan juga gitu, makan segala macam termasuk binatang-binatang juga dimakan. Nah, akhirnya mempunyai watak juga yang keras ya, watak keras ya, suka makan binatang yang lain, itu kan watak keras itu. Nah ini juga darahnya atau dagingnya kalau dimakan ke orang itu bisa mempengaruhi otak pemakannya gitu, cara berpikir pemakannya, kira-kira begitu kalau saya. Maka dalilnya yang kita bahas sekarang itu kan nggak ada di saat ini ya, yang ayat ini nggak ada tulisan larangan memakan hewan buas, tapi hewan yang dimakan, yang diterkam hewan buas, maka logika terbaliknya berarti hewan buas pun tidak boleh dimakan yang bertaring gitu ya. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut tafsirnya, apa mau latihan nih? Sudah panas belum? Ada yang mau tanya. Silakan. Di sini kan diharamkan untuk memakan ya. Kalau memanfaatkan untuk kepentingan lain, misalnya makan ternak gitu, apakah itu tidak terdengar Pak Punten? Kalau di sini kan yang diharamkan untuk memakan. Kalau digunakan untuk kepentingan lain, itu bagaimana? Contohnya? Misalnya, kalau suaranya hilang lagi. Kalau daging babi ini digunakan untuk misalnya pakan ikan atau pakan ayam gitu, itu gimana Pak? Oke.
Sekarang balik lagi, ikan sama ayam itu dimakan sama kita apa enggak? Dimakan, ujungnya pasti dimakan. Itu ya. Sama aja ketika ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya saking detailnya, saking khawatirnya, saking waroknya ya, waspadanya. Jika ada padi, jika ada jagung, jika ada buah-buahan, ya, itu dikasih pupuk kandang itu hukumnya gimana? Kasih pupuk kandang itu hukumnya gimana? Kan padi, jagung, apa buah-buahan dikasih pupuk kandang yang terbuat dari kotoran hewan itu hukumnya gimana? Sedangkan kita diharamkan untuk makan kotoran hewan, gitu ya. Ada ulama yang nyeleneh, ada ulama yang nyeleneh, haram lah, kan kita nggak boleh makan kotoran hewan, masa kotoran hewannya kita makan gitu. Jadi kalau masalah yang pertama tadi Pak Agung tanyakan, balik lagi ya, kita memelihara hewan babi ini buat apa dulu, maslahatnya. Kalau maslahatnya nanti untuk dikasih potong-potong kita pakankan ke hewan itu untuk kita makan, maka menjadi haram secara fikih. Kecuali babi ini fungsinya ya untuk apa? Untuk memakan sampah. Jadi kan sekarang lagi ada global warming nih, ya. Kalau di Mesir tuh banyak orang yang miara babi, terutama di tempat-tempat yang sampah itu untuk makan sampah. Tapi babinya nggak dimakan. Dan daripada sampahnya menumpuk, jadi mereka makan sampah. Udah, babi itu tugasnya makan sampah aja, tapi nggak diapa-apain gitu. Itu boleh, ya, untuk memakan sampah aja, tapi tidak diapa-apain, gitu ya. Bukan untuk dimakan, bukan untuk dipotong-potong jadi pakan ternak, itu nggak boleh. Untuk memakan sampah doang, untuk mengurangi sampah itu boleh, ya. Terus yang kedua, yang tadi saya tanyakan mengenai hewan ternak pupuk kandang itu dalam mazhab ya, dalam mazhab lainnya ya, mazhab Hanafi boleh ya, boleh kok, karena kan yang kita makan nggak langsung kotorannya tapi nutrisinya. Kotoran itu sebagai nutrisi tumbuhan, yang tumbuhan itu akhirnya tumbuh berbuah, nah buahnya itu nggak ada kotorannya, cuma nutrisinya aja sama. Kalau dilogikakan, karena di mazhab Hanafi itu tinggal di Irak, jauh dari dalil-dalilnya nakli ya. Yang kita dulu fosil itu adalah bagian dari yang lama, yang manusia dan hewan dan tumbuhan yang terendap di tanah, gitu ya. Semuanya kembali ke tanah yang suatu saat yang kita makan pun mungkin ada unsur manusianya, ada unsur hewannya, ada unsur tumbuh-tumbuhannya. Itu masih dihalalkan untuk kita makan. Ya, untuk babi itu nggak boleh ketika kita potong-potong babi itu kita jadikan menjadi hewan yang ternak, ya. Kecuali apa? Tidak ada pakan satupun dan hati itu pula ya, hewan ternak ini yang ini punya kita miliki. Kalau nggak dikasih pakan babi ini, hewan ternak ini akan mati. Itu boleh, tapi dalam keadaan sangat-sangat darurat, gitu ya. Mirip-mirip aja dengan ini. Kalau tapi dalam dunia modern sekarang ini ya agak sulit untuk memisahkan itu. Ya, sebagai contoh Pak Ustadz, kerja di bank konvensional itu juga susah itu. Bank konvensional itu ada orang yang terlalu hati-hati, nggak mau dia kerja di bank itu. Karena sudah jelas ya, sudah campur-campur kan anunya, yang dipakai bayarnya itu kan dari sisa usaha. Kalau nggak gitu nggak bisa kerja. Ya. Makanya kata Imam Ghazali, kalau mau mencari rezeki yang benar-benar halal, cuma satu, kata Imam Ghazali. Apa? Kalau lagi hujan, buka mulutnya, mangap ke udara. Itu air hujan adalah rezeki yang sangat paling halal untuk saat ini. Karena sangat sulit sekali, perputarannya pun kita nggak tahu ya. Siapa tahu di tangan keempat itu ada yang syubhat atau yang haram, kita nggak tahu. Bahkan Imam Nawawi Al-Bantani aja untuk makan sehari-harinya aja dia nandur padi, nanam padi, ternak ikan,
atau mancing atau nangkap ikan untuk menghindari hal-hal yang subhat, ya, seperti itu. Untuk menghindari hal-hal yang subhat dan hidupnya sederhana. Seperti itu. Permasalahannya sekarang ya, kembali kepada kita. Apakah kita di zaman yang modern ini hidupnya mau sederhana? Rumahnya di kampung, makannya dari tambak, dari balong. Terus kalau makan nasi, berasnya kita nanam sendiri, gitu ya. Kan tidak semua seperti itu. Ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz, kalau nanya banyak-banyak nggak apa-apa kan ya. Ini kebetulan Pak ada korelasi gitu. Maksudnya begini, jalan raya atau jalan umum di komplek atau apa, itu banyak warga yang melihara anjing. Terus anjingnya ini kadang-kadang pagi hari supaya belum banyak orang dibawa jalan-jalan. Jadi dianya olahraga jalan-jalan, anjingnya juga diajak jalan-jalan. Akhirnya kan suka ya buang air atau lain-lainnya gitu. Itu ada warga yang karena kehati-hatiannya jalan aja, setelah dari jalan itu dianggapnya kena najis. Kena najis mubalaghah. Wah, berarti dia kalau begitu jalan pulang langsung dia mensucikan dirinya, termasuk terakhir dibasuh dengan ini apa, tanah gitu. Nah itu kira-kira itu benar atau yang sudah berlebihan gitu Pak Ustadz? Oke. Kita satu-satu dulu pretelinnya Pak. Jadi nggak bisa diambil semuanya, betul ya. Anjing, babi itu kan yang itu ada beberapa syariat kenapa kita haramkan, kenapa kadang-kadang kita kayak gini aja sholat ya, kenapa 4 rakaat, kenapa 3 rakaat, kenapa kita harus wudu, kenapa kalau nggak ada air kita bisa tayamum. Itu syariat yang mungkin ya ada beberapa yang nggak bisa kita tanyakan, kita sami'na wa ta'na. Terus yang kedua ya, anjing sebenarnya yang diharamkan adalah air liurnya ya. Dalam mazhab fikih Maliki boleh kok laki-laki seorang muslim memelihara anjing. Bahkan di Mesir pun beberapa orang yang bermazhab Maliki memelihara anjing, itu dalam mazhab Maliki ya. Tapi karena alasannya apa? Karena air liurnya yang najis ya, air liurnya yang najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang kita pegang sekarang itu menjadi najis seutuhnya. Kenapa? Dalam anjing itu seutuhnya, anjing itu kalau ngejilat itu kan kita nggak tahu jam berapa. Jilatnya yang di mana aja, apa yang di ekornya, yang di punggungnya, apa yang di kepalanya atau yang di dadanya, kan kita nggak tahu. Sedangkan untuk membersihkan najasah dari anjing air liur itu sebenarnya kita nggak perlu guling-guling di tanah pasir ya. Jadi ada teman saya ujian dulu di pesantren, bagaimana kalau nggak nemu air untuk mandi besar, dia guling-guling Pak. Guling-guling di tanah itu karena mungkin belum tahu ilmunya. Harus sudah tahu ilmunya ya, dibersihkan 7 kali, salah satu diantaranya dengan tanah atau pasir ya, tanah atau pasir yang terkena. Jadi nggak semuanya, misalnya kita khawatir semuanya kita basuh dengan tanah, tidak. Soalnya memang kita jilatin seluruh tubuhnya dengan air liur anjing. Itu ya, untuk mazhab Syafi'i begitu. Hati-hati, bahkan orang yang memelihara anjing di rumah, ada hadisnya, para malaikat pun tidak mau masuk ke rumah karena ada anjingnya. Bukan berarti anjing adalah hewan yang dikutuk, enggak. Air liurnya gitu ya, yang najis air liurnya. Adapun untuk orang yang memelihara anjing dalam mazhab Syafi'i boleh untuk menjaga hewan ternak. Biasa anjing yang helder gitu ya, atau anjing yang bulldog itu hewan ternak, menjaga itu boleh. Taruhnya di luar rumah. Bisa kita kayak Pak Agung nih, punya kambing ewat etawa yang mungkin harga kambingnya mahal-mahal, apalagi mungkin lagi musimnya nih. Boleh kok dijaga sama anjing penjaga 2 atau 3, tapi tidak di rumahnya Pak Agung gitu ya, untuk jaga kambing-kambingnya agar kambing-kambingnya aman. Kalau ada yang mau ngambil, menggonggong mereka semuanya gitu ya. Yang ketiga orang yang punya perasaan ketika melihat atau mungkin merasa ketika keluar rumah itu adalah najis mughallaghah
adalah salah besar. Karena dia lupa mungkin dengan hadisnya, kullu ardin masjidun. Apa? Setiap tanah yang kita pijak itu adalah masjid gitu ya. Kullu ardin masjidun, kata Nabi Muhammad. Setiap tanah yang kita pijak, mau di rumah, mau di tanah, di kebun, mau di taman safari, atau mungkin di hotel, itu masjid. Maka jangan heran kalau di daerah Arab, di Mesir, di Palestina, di Saudi, orang sholat di mana aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau nggak ada musola masjid, sholatnya di lapangan, sholatnya di taman, sholatnya di trotoar, atau mungkin di Amerika sering lihat ya, sholatnya di kafe gitu ya. Karena hadis ini berpedoman dengan hadis ini, kullu ardin masjidun. Selama dia masih punya wudhu, langsung sholat sah. Ya, kecuali illa fil maqbarah, di kuburan. Yang kedua, fil mazbalah, tempat sampah. Yang ketiga, fil hammam, di kamar mandi nggak boleh buat sholat. Ya, kan kotor, khobaih, ya kotor ya. Di mazbalah juga kotor, kita nggak tahu di tempat sampah itu ada punten kotoran hewan atau kotoran manusia atau pempes gitu ya. Apalagi di hammam, mazbalah, sama fi maqbarah. Fi maqbarah bukan buat sholat. Di maqbarah adalah tempat kita untuk zikrul maut, mengingat kematian. Adapun jika kita melihat hewan anjing itu kita dijilat, langsung kita setelah dia nyampe rumah, kita bersihkan 7 kali baru dengan tanah salah satunya. Kalau kita belum pernah dijilat anjing, belum pernah dipegang anjing, jalan berarti keluar aman, sah. Ya, nggak perlu mandi atau nggak perlu menganggap tanah yang kita pijak itu najis mughalladhah. Maka yang perlu dibetulkan, gurunya siapa? Ya, mungkin ada orang pemahaman seperti itu, gurunya siapa? Pertama, kitab yang diajari itu apa, gitu ya. Ngaji fikihnya fikih apa, gitu ya. Udah sampai mana ngajinya, gitu ya. Dicek sholatnya masih 5 waktu apa enggak, jamaah sama kita mau apa enggak, ya, taat sama suami atau nurut sama istri apa enggak, gitu misalnya. Dicek taat sama orang tua apa enggak. Khawatir ya ada pemahaman dengan pemahaman dari ustadznya atau kiainya untuk tidak taat kepada suami. Ya, ada pemahaman untuk tidak mau sholat sama kita jamaah. Ada seperti itu di Mesir ya. Karena saya pernah merasakan orang-orang tanda kutip ya, Syiah ya, itu nggak sama kita sholatnya Pak Bu ya. Ketika ada waktu sholat zuhur, asar, maghrib, kita jamaah di masjid mereka, masjid Syiah gitu ya. Karena Syiahnya masih minoritas gitu di Mesir ya. Mereka nggak sholat sama kita, mereka duduk-duduk Pak. Duduk-duduk ya, duduk-duduk. Kalau dia benar-benar muslim, sholat sama kita bareng kok ya. Tapi mereka duduk-duduk. Kenapa kali perlu dipertanyakan lagi, sholatnya sama kita enggak? Apakah masih 5 waktu apa enggak? Syahadatnya masih yang kita ucapkan apa enggak? Ya, ngaji kitab apa? Pemahamannya seperti apa? Itu yang penting. Kalau misalnya itu saja sudah mungkin keliru, berarti kan kita nggak bisa membetulkan ya dengan nasihat, karena gurunya saja sudah mengajarkan hal yang seperti itu, gitu ya. Susah sekali, gitu ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya nih? Kita ada tanya jawab ya, habis tausiah. 7-11 ya. Ini kayaknya latihannya di pending ya. Kalau Pak mau bahas tafsirnya tanggung nih ya, tinggal dikit lagi nih ya. Udah bahas yang pertama ini 3 ayat ya. Jadi ayat yang pertama membahas mengenai apa yang Allah haramkan untuk kita makan ya. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan ya. Di antaranya sudah saya sebutkan ya, yang di ayat ke-5 itu ya. Hewan tercekik, terpukul, ditanduk, diterkam hewan buas juga diharamkan. Dan juga hewan yang disembelih untuk berhala. Jadi ketika ada sajen, yang misalnya sajen ini untuk menghindar bala, tuh. Kalau kita makan ya, tapi kita niat itu, maka kita menjadi haram makanannya. Makanya kalau misalnya ada sedekah tolak bala, bukan berarti sedekah itu buat si alam semesta ini, tapi sedekah yang kita doakan kita makan bersama-sama. Ya, karena alam semesta ini nggak makan makanan kita, kecuali makanannya kita buang. Misalnya buang kemana? Ke lumpur, buang ke tanah, ya makan siapa? Ya makan ya misalnya kucing, terus semut, nggak apa-apa, itu sedekah buat hewan makhluk lain, ya bukan jin, gitu ya.
Lanjut, dan juga nggak boleh mengundi nasib karena pada zaman jahiliyah itu ya mengundi nasib dengan anak panah. Jadi ujung anak panah itu ditulisin, misalnya ya kita mau perang apa enggak nih sama kabilah samping. Ada yang A perang, yang kedua damai, yang ketiga sembunyi-sembunyi. Itu seperti itu. Itu namanya mengundi nasib zaman jahiliyah. Mereka seperti itu. Dipanah lah, ya, yang itu dikocok, dipanah mana yang kena panah ini, dicek dibuka, oh rupanya berperang gitu. Itu seperti itu mengundi nasib. Itu nggak boleh ya. Orang yang melakukan itu sedangkan dia sudah muslim maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Ya, fasik itu apa? Statusnya tahu itu dilarang tapi masih mengerjakan, itu fasik. Ya, udah tahu dilarang tapi masih mengerjakan. Ya sholat ya, sudah tahu wajib tapi masih nggak mengerjakan. Tapi tahu itu wajib, apa fasik. Kecuali ada orang yang tahu itu wajib tapi menolak kewajiban. Buat apa sholat gitu ya, bukan malas ya. Kalau yang fasik itu malas ya. Kalau yang ini kedua ini, buat apa sholat, gak penting, gak datangkan rezeki untuk saya, maka itu sudah masuk dalam status kufur. Bukan kafir murtad ya, kufur. Kufur tuh dalam arti dan kurung ingkar terhadap perintah dan larangan Allah. Dan naudzubillah statusnya berubah menjadi orang yang kufur fiddin dalam agama. Lanjut ya. Al-yaumal ladzi ya'isal ladzina kafaru. Ya'isal ladzina kafaru ya. Ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada saat itu juga ada datang perintah dan larangan ini, maka orang-orang kafir putus asa terhadap agama kita karena nggak bisa lagi nawarin yang haram. Ya, maka kata Allah, janganlah takut terhadap godaan mereka, ancaman mereka. Fala takhshawhum, janganlah takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kepadaku. Siapa? Allah. Ya. Bahkan pada zaman dahulu, pada zaman sekarang, orang zaman sekarang dipecat di PHK mungkin sudah putus asa hidupnya ya, selesai ya. Aduh, saya putus asa PHK. Zaman dulu ya, bila bin Robah ketika masuk Islam, dia statusnya menjadi budak, ya masih menjadi budak, itu ditaruh batu segede badannya bahkan lebih besar di perutnya di tengah terik matahari. Kalau dia imannya nggak kuat, murtad lagi dong, gitu ya, keluar dari agama Islam dong. Tapi karena imannya kuat, masih menahan selama berhari-hari, dan setelahnya dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau zaman sekarang ya mungkin ya di PHK ya karena nggak sesuai, aduh pusing saya, aduh selesai hidup saya, enggak lah ya. Zaman dulu perjuangannya sangat besar. Kalau kita lupa atau putus asa dengan hidup ini, ingatlah perjuangan dari para sahabat Nabi Muhammad di awal-awal dakwah ya. Ingatlah bahwasanya meskipun kita meninggal dalam keadaan lapar, tapi kalau kita iman, insya Allah husnul khotimah. Jangan sampai iman kita digadaikan dengan apa? Dengan makanan, digadaikan dengan harta. Yang harta itu nggak seberapa sebanding daripada iman kita. Bahkan ucapan ya, ucapan la ilaha illallah sesuai dengan percakapan Nabi Musa dan Allah, itu ucapan itu lebih besar daripada alam semesta dan isinya ya. Jika ditimbang ucapan la ilaha illallah dengan timbangan dengan alam semesta ini, lebih berat la ilaha illallah daripada alam semesta dan isinya. Lanjut ya. Pamanittur fi mahmasah, barang siapa ya yang terpaksa karena kelaparan yang saya sudah sebut ya, tanpa sengaja ya, dan juga tanpa ingin berbuat dosa, maka boleh kok kita makan yang tadi di atas itu. Kalau cuma ada hewan yang diterkam oleh hewan buas, kita nggak ada makanan lagi, boleh kita makan untuk menahan lapar. Kalau nggak ada hewan lagi yang jatuh dari bukit, kita makan boleh kalau kita dalam keadaan lapar dan nggak ada makanan lain, itu boleh kita makan. Yas'alunaka madza uhilla lahum, dan mereka para sahabat bertanya kepada ya Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, apa yang dihalalkan. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian adalah yang thayyib, yang baik-baik. Yang kedua, ya. Yang kedua apa? Fama alamtum minal jawarih mukallibina tu'allimuna mimma allamakumullah. Kedua adalah hewan buruan yang ditangkap oleh hewan buas. Hewan buas ini sudah dilatih ya. Siapa hewan buas? Misalnya kita punya serigala, kita latih untuk menangkap
hewan buruan boleh kita makan, hewan buruannya ya. Apalagi anjing ya, anjing halder bulldog kita latih untuk menangkap hewan buruan boleh, hewan buruan boleh kita makan ya. Terus apa lagi? Fakulu mimma amsakna alaikum, dan makanlah dari apa yang kami tangkapkan itu semuanya atas rezeki Allah untuk kalian, dan ingatlah berzikir kepada Allah, ingat nama Allah Subhanahu wa taala, apa? Bahwasanya Allah Maha cepat hisabnya. Ya, hisabnya cepat ya. Jadi jangan sampai mengira bahwasanya kita punya hartanya cuma segini, rupanya hisabnya lama ya. Bahkan dihitung per persen rupiahnya pun dihitung hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir, al-yauma uhilla lakum at-thayyibat, pada hari ini ya aku halalkan yang thayyibat, yang baik-baik ya, yang baik-baik untuk dimakan oleh kita sebagai orang yang muslim. Uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzi utul kitab, dan juga orang-orang yang ahlul kitab boleh kita makan makanannya selama itu dihalalkan oleh Allah. Wa tu'amukum halal lahum, dan tu'am kita halal kok bagi orang-orang yang ahlul kitab selama itu dihalalkan oleh Allah. Wal muhsanat, nah ini ayat lain ya. Ayat lain bahas mengenai al muhsanat. Siapa al muhsanat? Wanita-wanita minal mu'minat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, yang keluar pakai auratnya tertutup gitu ya. Bagaimana kalau misalnya keluar dia pakai rok pendek sama mungkin atas tuh pakai singlet gitu, perempuan, berarti kan dia bukan muhsanat. Yang muhsanat adalah menjaga aurat dan menjaga kehormatannya. Enggak, kok saya tetap jaga kehormatannya kalau ada laki-laki jelalatan saya yakin gitu, bukan gitu ya. Laki-laki tetap menjaga matanya ketika dia menjaga matanya ya. Ketika ada yang terbuka ya, kalau sekali laki-laki maka menjadi ma'fu anhu, maafkan kalau 2 kali tidak ma'fu anhu ya. Dan juga wanita yang menjaga kehormatan minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan juga orang-orang dari ahlul kitab yang menjaga kehormatannya min qablikum, dari sebelum kita yang ada saat ini atau Islam. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika datang kepada mereka ujurahunna, mas kawin mereka ya, muhsinina ghairu musafin, untuk menikahi orang-orang itu, maka boleh ya, boleh kita nikahkan siapa? Perempuan muslim mukminat sama ahlul kitab mukminat. Oh sekarang boleh nggak, Ustaz? Permasalahannya sekarang ada nggak ahlul kitab yang mukminat kepada Allah yang esa? Nggak ada ya. Kalau ada pun tetap syaratnya harus yang dari mukminat yang muslim. Nggak boleh dari ahlul kitab. Kenapa? Ya, jarang sekali bahkan tidak ditemui orang yang beriman kepada Allah yang esa. Ya. Tidak maksud untuk berzina. Jadi setelah dikasih ujurahunna, mahar ini nggak dimaksud untuk berzina ya, tapi untuk akadnya untuk menikah atau kawin ya, dan juga tidak untuk menjadi cewek simpanan atau wanita simpanan, nggak seperti itu ya. Tanya, paman yakfur bil iman, barang siapa yang ingkar terhadap iman Allah setelah dia beriman ya, atau dia murtad setelah beriman habis itu masuk muslim lagi, habitu a'maluhu ya, amalan-amalan sebelumnya terhapus. Misalnya udah 40 tahun muslim, habis itu usia 41-nya dia murtad, usia 45-nya dia muslim lagi, maka di usia 1 sampai 40 tahun amalannya, amal solehnya itu terhapus, nggak bisa diulang lagi ya, meskipun di usianya 45 tahun dia muslim lagi ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi banget, amal solehnya hapus ya. Karena kita mau nikah sama perempuan yang cantik ya enggak juga ya. Kalau kita mau menikah sama laki-laki yang ganteng, kita masuk keluar Islam ya enggak juga itu ya. Kita diuji oleh dunia yang enggak seberapa ya. Kita cek ya Pak Sueb, enggak seberapa, sekarang udah usia 73 tahun, kayak saya udah 30-an tahun, Bu Santi udah 40 tahunan, Bu Komari apalagi, Bu Awang apalagi. Hidup dunia tuh cuma sebentar gitu ya, nggak lama. Nggak
apa yang kita inginkan itu baik untuk kita. Tapi apa yang Allah titipkan itu baik untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya sebelum kita mau latihan? Jika tidak ada yang bertanya, kita sudahi ya. Sudah panas ya. Pembuka katanya sudah panas. Ya. Ini Pak Ustadz, sedikit. Ini materi lain. Saya itu, ini kan bab 6 ini kan cerita tentang nahu ya, tentang ilmu nahu. Ya. Di sini pertama pembahasan ilmu nahu adalah i'rab, artinya perubahan kata terakhir. Ya. Ini sebenarnya itu berubah, itu sepintas itu saya perhatikan sepertinya huruf Arab itu enggak banyak, tapi dengan supaya jadi banyak dirubah-rubah bagian belakangnya. Apa begitu Pak Ustadz? Nah, mana ya jawabnya? Jawabnya gini, Pak Syuaib tahu bahasa Indonesia itu, atau kita tahu bahasa Indonesia itu mungkin setelah tahun 40 tahun 900-an ya. Tahu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang nasional setelah Sumpah Pemuda. Ya, tapi dengan macam-macam perubahan kata, perubahan huruf, perubahan ejaan gitu ya. Ya, betul. Dan bahkan kalau bahasa Indonesia ini pun bahasa serapannya banyak. Ya, dari bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada, bahasa-bahasa yang menjajah negeri kita, atau mungkin bangsa atau negara yang sebagai datang kepada negara kita. Kayak Arab kan pedagang, India kan pedagang juga, Belanda juga datang penjajah, Inggris pun penjajah. Jadi semua bahasa dari orang-orang datang dimasukkan ke bahasa Indonesia. Ya kitab, ya kursi gitu ya, apalagi majelis, apalagi yang kita sering ini. Bahaya, apalagi azab, kuburan gitu, apalagi, dan seterusnya. Itu untuk bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Arab? Bahasa Arab pun sudah ada bahkan sejak sebelum jahiliyah, Pak. Bahasa Arab sudah ada sejak sebelum jahiliyah ada. Bahkan ketika masa jahiliyah ada, bahasa Arab lebih tertib, ya, lebih tertib karena banyak syair-syair, pensyair-syair, bahkan ahli bahasa yang menggunakan bahasa dengan baik. Ya, kalau sebelum jahiliyah kita nggak tahu bagaimana mereka menggunakan bahasa, apakah sesuai gramatikal Arab atau tidak. Tapi yang kita tahu ketika masa jahiliyah mereka sesuai dengan gramatikal Arab, ya, yang i'rabnya, yang harokatnya, dan seterusnya, cara bacanya sesuai ya gramatikal Arab. Maka jangan heran kenapa Nabi Muhammad ketika kecil diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di daerah Bani Sa'adah. Begitu. Kenapa? Karena agar bahasa Arab fushahnya melekat di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bahasa Arab dibahas di daerah jahiliyah lain banyak yang tercampur. Mungkin masih fushah, masih resmi, sesuai ejaan nahu sorof, tapi sudah agak tercampur. Karena banyak pedagang-pedagang dari luar Arab, dari Syam, dari Yaman, dan seterusnya. Sedangkan di daerah Sa'adah, Bani Sa'adah enggak. Murni, karena perdesaan kayak Cianjur lah, Cianjur, Cikalong, Kulon. Ya tuh bener-bener Cianjur itu, Sundanya Sunda banget, karena Cikalong, Kulon nggak ada sinyal gitu misalnya, susah dari luar gitu ya. Itu sama ya. Jadi Eropa itu sudah ada sejak zaman jahiliyah ya. Jika ditanyakan kenapa itu bisa berubah-berubah, ya sudah ada seperti itu. SPOK-nya berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, sedangkan bagaimana dengan penulisannya? Nah, penulisan bahasa Arab ya, pada zaman sebelum jahiliyah itu kayak gini, saya share misalnya. Ini nih. Saya share di sini ada hurrimat. Ya, hurrimat misalnya. Hurrimat dulu
pada zaman sebelum jahiliyah itu nggak ada ini Pak. Yang nggak ada apa? Contohnya ini kan hurimat ya. Dulu sebelum masa jahiliyah ada, sebelum ada pentasihan atau mungkin pengharokatan, zaman jahiliyah itu ini nggak ada. Terus ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Ini cuma kayak gini doang, ya, cuma gini doang, ya. Hurimai. Kalau orang nggak ngerti zaman sekarang dibacanya hurimai. Rupanya ini adalah hurimat. Titik yang nggak ada, harokatnya nggak ada. Gimana cara bacanya? Namun pada zaman Utsman, ya, Khalifah Utsman, karena banyak orang awam dan banyak orang yang masuk Islam yang nggak paham bahasa Arab, maka mulailah untuk dikasih harokat dan titik. Jadi dikasih dikasih gini, ini dikasih gini, gini. Dalilnya gimana, Ustaz? Dalilnya ada kok, ada kitab-kitab ulama zaman dahulu yang mereka tulis cuma ada harokat doang, cuma ada titiknya doang, tapi harokatnya pun tidak banyak, ya, harokatnya tidak banyak. Yang sudah photocopy ya, sudah mendownload ya, ada satu kitab yang kitabnya aja harokatnya pun tidak ada, ya. Bentar. Ya asli kan, ini masih asli tuh Pak Ustadz ya. Betul. Ini masih asli. Nah, ya. Banyak kecampur. Ya, soalnya arba'in atau rumus sekarang singkat. Fikih singkat. Bukan fikih syafi'i muyassar. Ya. Mata Nabi Suja Asy-Syafi'i. Nah, ini saya share ya. Kalau kayak kita nih, misalnya ada orang awam, coba kita baca ini yang di bawahnya nih. Ini kan nggak ada harokatnya, cuma ada titik kebetulan ya, lebih mudah. Ini juga susah. Ini gianya seperti ini, kayak gini. Ini adalah lebih rapi lah ya. Ini adalah lebih rapi. Ini kitab adalah Mata Abi Suja ya, Fikih Syafi'i. Udah lebih rapi. Dulu mah lebih racak-racak lagi. Ya, ini lebih rapi kayak gini. Ini pun kadang-kadang kita nggak bisa bacanya. Gitu ya. Ada tafsir siapa? Tafsir Masya Allah An-Nawawi Al-Bantani ya, Al-Nawawi Al-Bantani ya. Bentar ini saya kiswah teman-teman, kiswah ada, saya share juga, saya sudah download. Ini ada tafsir ya, yang tafsirnya ini benar-benar tulisan tangan ya, saya share di grup ya. Sebentar saya buka di sini. Baca aja kagak bisa, apalagi artinya. Iya. Jadi untuk mengetahui bahwasanya apa namanya, zaman ulama pun di abad yang 18 pun kasih harokatnya pun tidak ada gitu. Tapi bisa. Oke. Ya, makasih Pak Ustadz. Oke. Ini ya, sebentar. Jadi seperti itu ya. Jadi harokatnya pun tidak ada. Jadi kalau menanyakan Eropnya apakah dibuat-buat, ya sudah dari sananya bahasanya seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah mulai panas kepalanya? Sudah sarapan? Kalau belum, habis ini sarapan dulu ya. Ada Bu Santi itu senyum-senyum itu. Aduh, udah mau Oke. Pak Ustadz, Oke. Kalau Pak Ustadz, misalnya optimis ya, walaupun kita sampai saat ini nggak ngerti, itu nanti lama-lama bisa ngerti gitu. ya, pertama optimis dapat berkah. Oh ya. Kedua optimis karena ini menjadi catatan amal soleh. Yang ketiga, paham dan nggak paham, kita berharap hidayahnya Allah gitu ya. Kayak saya aja mungkin bukan pesantren salafi ya, pesantren modern gondor ya. Pahamnya itu kan nggak saat itu juga, pahamnya mungkin setelah tahun 2 tahun gitu sama ya.
pelajaran sekarang bisa jadi pahamnya setelah berbulan-bulan Terima ke kasih, depan. Pak Ustadz. Karena orang-orang beda-beda, Pak. Ada yang nggak belajar tapi sudah paham, kayak ada yang belajar berpuluh-puluh kali nggak paham-paham juga gitu ya. Mudah-mudahan tidak termasuk kita lah. Macam-macam. Ini bab Ada. 6 ini udah lumayan ini Ya. ya Pak Ustadz nih, yang maksudnya udah lumayan berat ya, asal beda aja. Enggak, bisa kok. Udah saya bikin kolom juga, Bu. Kalau tadi kita latihan nih lebih mudah kolomnya nih. Kalau lebih mudah saya bantu tadi nih. Iya, Karena kita belum ada waktu, ya udah berarti bukan depan ya. iya Pak. Udah kok. Ya. Jadi harus tetap hadir ya. Nggak apa-apa. Karena kita nggak ada PR ya. Kalau ada PR mungkin pusing. Kalau nggak ada PR aman ya. Apa mau jadi PR? Oh, ngerti aja kakak kasih PR gimana? Iya. Oke. Ya biar nggak pusing, nggak usah jadi PR. Kerjakan ketika ada aja. Iya. Yang materi yang hari ini nggak saya bantu share karena belum dibahas. Kalau saya share, ntar makin bingung lagi. Kalau boleh, saya share ketika saya bahas separuhnya lah minimal gitu. Ya. Oke, begitu ya. Oh, Maria dan kawan-kawan, terima kasih waktunya. Mau ada yang bertanya lagi? Nggak ada. Tidak ada. Ini Pak Agung idol ya. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syuaib, Pak Agung, Bu Maria, Bu Santi atas waktunya. Mohon maaf jika saya banyak sampai dari saya. Benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, izin. Nah, gimana Bapak San? Bapak, itu Bu justru habis pasca operasi sekarang masih